Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada malam hari ini akan mempresentasikan hasil dari bisnis kami yang berjudul kerajinan dari batok kelapa yang kami beri nama Coco Craft. Baik, sebelum kita mulai pemaparan materi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ken Fajri Amelia Balkis dengan NIM 2019-11397. Lalu ada Nilam Komalasari dengan NIM 2019-11399. Lalu ada Putriana Sapitri dengan NIM 2019-11119. Lalu yang keempat, ada Angga Putra Oktariano dengan NIM 2019-11396. Dan yang terakhir ada Diani Nurmawati dengan NIM 2019-11041. Baik, kita mulai presentasi pada malam hari ini dengan pengenalan logo yang kami buat. Yaitu kita buat dengan bentuk lingkaran dengan nama Coco Craft dan icon kelapa yang menjadi ciri khas dari bisnis kami karena kami menggunakan batok kelapa sebagai bahan utama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Komalasari, NIM 2019-11399. Akan mempresentasikan dari kelompok pertama, yaitu pengenalan produk Coco Craft. Macam-macam kerajinan dari batok kelapa dari Coco Craft. Kerajinan dari batok kelapa merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan kembali dari limbah batok atau tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai. Batok atau tempurung kelapa dapat diolah dengan kreatif menjadi karya yang menarik. Bisnis Coco Craft memanfaatkan peluang adanya batok kelapa yang terbuang sia-sia atau hanya dibuat bahan bakar dirubah menjadi sebuah kerajinan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Pertama, target pasar untuk produksi kerajinan batok kelapa ini adalah ibu rumah tangga yang membutuhkan perabotan atau hiasan di rumahnya. Kedua, selain itu kita juga mengincar vendor pernikahan untuk menjadikan souvenir dari batok kelapa sebagai souvenir pernikahan. Ketiga, toko oleh-oleh yang menjual berbagai macam buah tangan dan souvenir sebagai oleh-oleh perjalanan wisata. Pasar masa depan, semula produk dari olahan kerajinan kelapa harus selalu mengikuti tren pasar, bagaimana kebutuhan konsumen akan gaya hidup dan tren masa yang akan datang. Membuat produsen harus selalu memantau bagaimana produk yang diminati oleh konsumen dari waktu ke waktu. Strategi pemasaran atau promosi. Strategi yang akan dilakukan dalam mendukung kegiatan pemasaran adalah promosi langsung dan promosi tidak langsung. Dari pemasaran langsung, 1. Dititipkan ke penjual aksesoris atau toko oleh-oleh. Kedua, dititipkan kepada penjual perabotan rumah tangga. Dan ketiga, penjualan di rumah produksi. Pemasaran tidak langsung itu dibagi menjadi dua. Dari pertama, via media sosial, misalnya Instagram, @cococraft.id. Kedua, via website atau toko online, misalnya Shopee, @cococraft.id, Tokopedia, @cc.id, dan lain-lain. Baik, nama saya Diani Nurmawati, NIM 2019-11041. Saya akan melanjutkan presentasi slide ke-7, yaitu aspek pemasaran atau marketing, terdiri dari planning, controlling, executing, dan organizing. Planning, perencanaan dari usaha Coco Craft ini adalah dengan mengolah batok kelapa bekas atau tempurung kelapa bekas para penjual kelapa parut yang ada di sekitar rumah produksi menjadi berbagai kerajinan rumah tangga dan souvenir. Controlling, selalu melakukan pengecekan dan pengawasan dalam setiap proses produksi, pemasaran, target pasar yang diminta agar hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan permintaan konsumen dan mengikuti selera konsumen.
Yang ketiga adalah actuating. Dalam proses produksi, semua pegawai bekerja sesuai prosedur dan arahan dari owner atau manajer. Manajer juga selalu melakukan pengawasan agar proses produksi berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala. Yang keempat adalah organizing. Struktur organisasi meliputi 1. Manajer, 2. Divisi pemasaran, 3. Divisi penjualan, 4. Divisi keuangan, dan 5. Divisi operasional. Aspek pemasaran. 1. Segmentasi dibagi menjadi 4. 1. Geografi. Rumah produksi di Desa Payaman RT 1 RW 2. Tempat penjualannya di toko online, Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Demografi melayani semua jenis transaksi via online ataupun offline. Psikografis dapat digunakan oleh semua kalangan. Perilaku mengurangi limbah batok kelapa dan mengurangi pencemaran udara dari limbah batok yang dibakar. 2. Targeting. Target pasar adalah semua kalangan dan lapisan masyarakat. Maka dari itu, hasil dari kerajinan ini dibuat menyesuaikan selera dan kantong semua kalangan. Yang ketiga, positioning. Memberikan hasil yang terbaik dan berkualitas, serta memberikan ciri khas yakni terdapat ukiran tanda tangan sang owner sebagai hak cipta dari hasil kerajinan batok kelapa. Tak lupa selalu memberikan inovasi terbaru dan gencar melakukan promosi via online maupun offline. Bauran pemasaran. Price. 1. Gantungan kunci seharga 5.000 sampai 10.000 per pieces, tergantung motif. Yang kedua, mangkuk harganya 25.000 sampai 45.000 per pieces tergantung ukuran. Yang ketiga, asbak harganya 35.000 sampai 45.000 per pieces tergantung ukuran. Dan yang keempat adalah centong. Harganya 5.000 sampai 7.000 per pieces atau tergantung ukuran. Place, rumah produksi Desa Payaman RT 1 RW 2, buka jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari. Produk, hasil kerajinannya dibuat antara lain gantungan kunci, mangkuk, asbak, centong, dan lain-lain dengan ukuran unik menambah ciri khas dari produk kami. Selanjutnya adalah promotion dari mulut ke mulut dan media sosial. Layout. Pada gambar ada simbol A, B, C, dan lain-lain. Untuk A adalah garasi, B tempat display produk jadi, C tempat pewarnaan, D tempat pengukiran, E tempat sortir, F tempat pengamplasan, G gudang penyimpanan, H tempat pemotongan, I tempat desain produk, J gudang peralatan, K ruangan berwarna biru adalah ruangan pribadi owner. Selanjutnya adalah aspek teknis. Produksi dilakukan di rumah owner atau manajer. Penentuan lokasi produksi juga didasarkan pada sumber bahan baku yang berada di depan rumah owner yang menjual kelapa parut, sehingga dekat dengan bahan baku. Bahan dan alat. 1. Lem kayu, 2. Amplas halus, 3. Kuas kecil, 4. Mineral oil, 5. Batok kelapa tua, 6. Gergaji besi, 7. Cutter, 8. Spidol, 9. bor, 10. Besi untuk gantungan kunci, 11. Pewarna, dan lain-lain. Baik, kali ini ada tahap produksi pembuatan mangkuk dan juga gantungan kunci. Nah, ini langkah-langkah cara membuat mangkuk. Yang pertama ada potonglah batok kelapa sekitar setengah bagian menggunakan gergaji besi agar rapi. Yang kedua, bersihkan batok kelapa menggunakan amplas bagian luar maupun bagian dalam batok kelapa. Jika belum bersih, bisa dibersihkan menggunakan cutter atau alat lainnya. Bersihkan hingga halus dan benar-benar bersih. Lalu jadikan setengah bagian batok kelapa tersebut menjadi kaki mangkok dengan sedikit memotong bagian cembung agar kita mudah merekatkan bagian kaki dengan mangkuknya. Lalu haluskan jika ingin diukir atau diberi hiasan sesuai dengan selera masing-masing. Lalu rekatkan dengan lem kayu. Lalu dilapisi dua bagian tersebut dengan mineral oil menggunakan kuas agar terlihat lebih
bagus. Lalu keringkan kurang lebih 24 jam. Nah, ini langkah-langkah cara pembuatan mangkuk. Nah, selanjutnya ini ada gantungan kunci. Yang pertama, bersihkan serabut yang masih menempel pada batok dengan menggunakan pisau. Setelah bersih, amplas batok agar lebih halus. Buat pola pada selembar kertas, kemudian gunting. Tempel kertas pada bagian batok kelapa yang akan kita potong dan cetak pola yang ada pada kertas. Potong. Selanjutnya ada aspek manajemen tugas masing-masing divisi. Ini ada divisi keuangan dan juga divisi pemasaran. Nah, divisi keuangan ini tugasnya adalah melakukan pengaturan keuangan, melakukan penginputan semua transaksi usaha. Yang ketiga, melakukan pembayaran kepada supplier. Nah, ini adalah tugas divisi keuangan. Nah, selanjutnya ini ada divisi pemasaran. Yang pertama, mencari tahu tren pasar. Yang kedua, berinovasi. Yang ketiga, mencari peluang tempat yang strategis untuk dijadikan tempat penjualan. Yang keempat, mendengarkan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir adalah berkomunikasi dengan pihak lain. Masih ada lagi mengenai aspek manajemen tugas masing-masing divisi. Nah, ini ada divisi operasional dan divisi penjualan. Yang pertama, divisi operasional ini menyusun kebijakan umum operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, menyusun standarisasi operasi dan pemeliharaan, melaksanakan operasi dan pemeliharaan, serta pengendalian, keamanan dan keselamatan, dan penanggulangan bencana. Ini adalah tugas divisi operasional. Sedangkan tugas dari divisi penjualan yaitu melakukan penjualan dengan mencari klien atau pelanggan dengan aktif untuk mendapatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, melakukan analisa pelanggan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan mereka. Nah, yang terakhir ini menjalin komunikasi kepada pelanggan untuk menjaga hubungan baik. Nah, ini adalah tugas dari divisi penjualan. Baik, melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Putriana, yakni tugas manajer. Tugas manajer antara lain yang pertama ada mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan pengelolaan, lalu mengawasi kegiatan yang berjalan di sebuah bisnis tersebut, lalu menentukan standar kualitas yang kita produksi, yakni dan juga mengadakan evaluasi setiap kali atau setiap minggunya agar produk yang kita buat atau kita produksi itu selalu terjaga kualitasnya. Baik, selanjutnya yakni struktur organisasi yang ada di bisnis kami, yakni yang pertama ada manajer atau owner yang dipegang oleh Bapak Angga Putra Octaviano. Lalu selanjutnya ada divisi keuangan yang dipegang oleh saya sendiri, yakni Fajri. Lalu ada divisi penjualan yang dipegang oleh Nilam Komalasari. Lalu ada divisi pemasaran yang dipegang oleh Putriana. Dan selanjutnya ada divisi operasional yang dipegang oleh Diani Nurmawati. Oke, selanjutnya yakni jadwal kegiatan yang kita lakukan selama 1 bulan, yakni terdiri atas persiapan alat dan bahan, lalu pembuatan produk, orientasi pasar atau melihat lingkungan pasar, lalu proses produksi, pemasaran, penjualan, dan juga evaluasi seperti tabel yang tertera. Oke, selanjutnya yakni penjelasan tentang aspek keuangan yang ada di bisnis kami. Yang pertama adalah perlengkapan yang kita butuhkan selama 1 bulan, yakni ada 1 juta, lalu bahan-bahan yang kita perlukan senilai 1.050.000, lalu untuk transport dan lain-lain itu 350.000 dengan jumlah 2.400.000 dibagi dengan 5 orang, yakni masing-masing dari kita iuran 480.000. Selanjutnya yakni perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Yang pertama ada bahan habis pakai yang kita gunakan sebanyak 100 pieces. Jadi 1.050 dibagi 100 menghasilkan 10.500. Lalu untuk transport produksi sebanyak 100 pieces, 50.000 dibagi 100 menghasilkan 500. Dan harga pokok penjualannya yakni 11.000 sebanyak 100 pieces. Lalu harga lain-lain sebanyak 3.000.
Harga operasional dihasilkan 14.000. Lalu kita ingin menentukan laba per unit itu 20.000 dan menghasilkan harga jual sebesar 34.000 per pieces. Baik, selanjutnya ini perhitungan BEP. Nah, BEP ini dihasilkan dari total fixed cost dibagi dengan variabel dikurangi harga jual. Dihasilkan per bulan kita harus menghasilkan 16 unit agar kita mencapai BEP. Lalu untuk 1 tahun kita harus menghasilkan 183 unit agar kita mencapai BEP. Baik, selanjutnya ya ini laporan laba rugi dari bisnis kami. Setiap penjualan dan bisnis pasti ada naik dan turun. Namun kita lihat dari bisnis kami selalu mengalami keuntungan. Walaupun ada naik turun, namun kita selalu profit dan itu dapat menutup modal awal kita. Nah, bisa kita lihat bahwa keuntungan tertinggi kita berada pada bulan akhir, bulan 12 sebesar 2.250.000. Itu dikarenakan pada tanggal itu banyak orang-orang yang membutuhkan souvenir, terus untuk acara-acara pernikahan lainnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Aktariano, NIM 2019-11396. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ken Fajri Amalia Balkis, aspek lingkungan. Manfaat dengan mengolah batok kelapa yang biasanya hanya digunakan sebagai bahan bakar saja secara tidak langsung, hal ini juga akan mengurangi dampak pencemaran udara dan juga dapat mengolah sesuai yang biasa saja menjadi hal yang lebih unik dan kreatif. Dengan menambah nilai kreativitas, hal tersebut juga akan menambah nilai jual yang tinggi bagi sebuah karya kerajinan batok kelapa kami tersebut. Aspek yuridis. Sebagai bisnis baru, tentu saja untuk mempunyai kekuatan hukum dan kepemilikan hak paten harus mendaftarkan bisnis ini ke pemerintah. Dan hal ini sedang diusahakan dalam pengurusan surat-surat agar segera memiliki hak paten dan memiliki kekuatan hukum yang dilindungi. Aspek yuridis. Sebagai bisnis baru, tentu saja untuk mempunyai kekuatan hukum dan kepemilikan hak paten harus mendaftarkan bisnis ini ke pemerintah. Dan hal ini sedang diusahakan dalam pengurusan surat-surat agar segera memiliki hak paten dan memiliki kekuatan hukum yang dilindungi. Baik, kita bisa tarik kesimpulan dari pemaparan materi dari basis kami, yakni untuk pemilihan bahan baku kenapa kita menggunakan batok kelapa. Karena di dekat tempat produksi kami itu terdapat penjual kelapa parut. Dan kelapa parut yang tidak terpakai tersebut biasanya diberikan kepada orang atau dijual kepada orang untuk dijadikan bahan bakar. Nah, daripada dijadikan bahan bakar dan juga dapat merusak lingkungan, terutama pencemaran udara, maka kami mempunyai inisiatif untuk mengubah bahan bakar tersebut menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi ini tempat penjualan kelapa parutnya. Jadi setiap minggu kami menyetok tempurung kelapa dari beliau, produsen dari batok kelapa tersebut. Lalu kita beli tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai tersebut, lalu kita ubah menjadi sebuah kerajinan. Selain juga mengurangi pencemaran udara dan pencemaran lingkungan dari limbah tersebut, kita juga bisa mempererat tali silaturahmi antar tetangga agar bisnis kita bisa saling support seperti itu. Nah, jadi ini salah satu dari hasil produksi kami, yakni untuk mangkok. Ini bisa juga jadi mangkok, bisa juga jadi cangkir, dan juga ada gantungan kunci. Nah, ciri khasnya itu ada ukiran tanda tangan dari sang owner yang menjadi ciri khas kami.
Nah, untuk alasan pemberian nama Coco Craft, yakni Coco Craft itu diambil dari kependekan coconut yang artinya kelapa dan juga craft yang artinya kerajinan atau maharkarya, seperti itu. Dan untuk logo tempurung kelapa ini sebagai ikon bahwa kita kerajinan yang memanfaatkan tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai. Nah, ini untuk akun online shop yang kita laksanakan, yakni di Instagram dan juga ada di Shopee. Bisa dilihat @cococraft.id. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.